Dan masih berkaitan dengan masalah tadi hubungan di luar nikah Bu ya. Ini satu permasalahan gitu Bu ya. Gimana sikap seseorang gitu Bu ya jika melihat misalnya dia punya sahabat gitu ya Bu ya yang kadang perkumpulan yang biasanya berkumpul kayak acara reuni gitu ya, teman-teman yang mungkin dulu pernah satu kampus atau satu SMA begitu Bu ya, yang ternyata memang ada di antara temannya itu yang mereka itu dulu gitu Bu ya, dulu sebelum waktu masih di zaman SMA-nya tuh kayak mantan pacar gitu Bu ya, sempat berpacaran, dan keduanya sekarang pun sudah menikah, sudah punya keluarga masing-masing. Hanya ternyata efek dari perkumpulan acara reuni itu Bu ya, kan sering banget terjadi hal-hal seperti itu. Ternyata kok kembali lagi, padahal dua-duanya sudah punya suami, sudah punya istri gitu Bu ya. Dan ini si sahabat tuh sudah terus mengingatkan sebenarnya untuk mereka tidak melakukan hubungan, akan tetapi kadang nggak mau denger gitu Bu ya, sampai derajat mohon maaf Bu ya, sering sekali keduanya itu ditemukan mohon maaf berada dalam satu ruangan hanya berdua begitu Bu ya, yang sebenarnya gitu Bu ya, bahkan pernah mereka tuh ya ketika ini maksudnya kan negur gitu kan ya, mereka mengakui gitu akan kesalahan tersebut, dan bahkan tapi mengatakan ya tapi tetap mereka tuh kadang melakukan sholat berjamaah, tapi begitu Bu ya, sholat pun tidak menjadi penghalang untuk melakukan satu kemaksiatan, sampai mereka sahabat-sahabatnya tuh mengingatkan kalau memang sudah tidak bisa ini suruh cerai dengan pasangannya, menikah aja, tapi tetap gak mau gitu tuh ya, tetap gak mau cerai, tetap dengan pasangannya, tapi mereka tetap menjalin hubungan yang seperti itu gitu Bu ya. Nah ini sikapnya sahabat yang kalau melihat hal-hal seperti itu tuh apa yang harus dilakukan gitu Bu ya, supaya dia tidak terjerumus juga ke dalam dosa, tapi mereka sudah mencoba menghentikan gak bisa, apakah memberitahu ke pasangan masing-masing supaya nanti cerai saja deh atau gimana Bu ya? Baik, yang pertama adalah harus ada ketegasan dari kita. Sikap yakni longgar kita, membiarkan di awal membiarkan dari awal-awal itu juga menjadikan mereka semakin berani. Sehingga bisa jadi kita pemicunya. Kalau dari awal kita sudah mengingkari, mungkin dia sudah merasa tidak enak. Kalau sudah tidak enak, berarti mungkin hubungan juga mudah. Tapi di saat kita pun membiarkan, akhirnya merasa nyaman dia. Apalagi bertemu di rumahnya, naudzubillah, di ruangan dan sebagainya. Lalu didiamkan saja, berarti menganggap ini biasa saja. Berarti kita memicu dong, kita ikut bagian daripada dosa. Maka kita harus tegas dong. Kalau keharaman katakan haram, ya akhi, ya ukhti, saya tidak mau kena musibah bersama-sama. Saya tidak mau, mohon maaf, bukan saya tidak cinta kepadamu. Akan tapi karena perilakumu itu sangat bertentangan dengan hati nurhani dan syariat. Maka Anda jangan kesini, mohon maaf. Sudah, jangan urusan dengan saya. Harus berani begitu dong. Kalau kita tidak berani begitu, berarti kita sudah bukan karena Allah lagi hubungan dengan dia. Ini batasan ketegasan kita Bu ya, maksudnya apakah kita sampai menghajar putus hubungan ya, kalau atau memang seperti itu ancaman dulu dong. Ancaman gitu, ancaman dulu, banyak peringatan buat dia. Kalau kita sudah mengingatkan tidak didengar, sudah saya tidak mau karena saya takut dosa. Apalagi kadang mungkin di rumahnya katanya tadi, melihatnya di mana kalau bukan di rumah ya, atau menjadi kebiasaan. Kalau ngelihat, apalagi ngelihat semacam itu, harus ada ingkar. Ini dosa besar kan. Kalau kita tidak ingkar, naudzubillah, tidak ingkar dengan dosa semacam itu, kita mendapatkan dosa. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak perlu kita langsung buru-buru memberitahu kepada pasangannya, takut kita menghancurkan. Kalau memang sudah mentok, nasihat sudah nggak berjalan lagi, sudah berusaha sekali, 2 kali, 3 kali, ya perlu kadang-kadang semacam itu. Karena bisa saja biar cerai lalu, naudzubillah, biar selesai kalau memang orangnya memang tidak pantas dihormati. Yang ketiga, memang subhanallah, kita juga menemukan ada orang sudah 63 tahun ya, gara-gara reuni itu subhanallah, meninggalkan cucunya. Karena memang sebetulnya dia masih ingat waktu berpacaran di SMP itu kan no problem, saling tidak memberi nafkah, bertemunya pun hanya waktu di sekolah, harinya malam minggu, kemudian berjalan dan sebagainya, sehingga tidak punya beban kewajiban. Sementara dengan suaminya yang sudah jadi kakek-kakek, dia punya bermacam-macam masalah. Di samping ada keindahan di balik itu semuanya. Memang kadang-kadang itulah yang sering disebut ya cinta lama itu yang bersemi kembali. Itu kan karena sebenarnya khayalan-khayalan tentang permasalahan keindahan pada masa dulu yang seolah-olah no problem. Memang kalau orang berpacaran tingkat SMP kan no problem mereka. Mereka tidak ada beban nafkah, tidak ada ini, hanya senang-senang saja. Berdebar-debar dan sebagainya itu. Makanya sebenarnya sangat berbahaya tentang reuni-reuni kalau tidak diwaspadai yang demikian itu. Dan jangan mengentengkan, biarpun sudah nenek-nenek, ini kenyataan dan kita melihat. Sampai cucu-cucunya sendiri itu ngadu kepada kita. Ngadu, cucu-cucunya itu ngadu bagaimana. Ya sudah, kalau tidak bisa ya biarkan saja.
Akhirnya pergi meninggalkan sudah. Wallah alam sekarang di mana. Akhirnya cuman katanya setelah itu menikah. Ya nggak apa-apa. Biar menikah jadi istri keberapa saja yang penting daripada melakukan kehinaan, keharaman. Karena memang ya itu loh anehnya sudah punya cucu, ternyata berontak. Bagaimana kan unik sekali. Jadi nggak pandang kalau urusan iblis, hawa nafsu dan syaitan itu kalau sudah menggoda sudah nggak pandang, sudah 63 sudah menopos sudah. Nah, tapi ya mereka menikmati senang-senang kisah masa dulu, inget-inget. Nah, seperti itu. Nah, hati-hati maka dari itu. Reuni-reuni adalah kalau tidak menjadi ajang silaturahmi yang sesungguhnya, maka khawatir akan menyambung ke sesuatu yang seharusnya tidak boleh disambung. Gitu, seperti itu. Terus cara bertobatnya gimana Bu ya untuk sahabat yang tadi melihat seperti itu, mungkin dia kurang tegas atau gimana? Hari ini dia harus berani mengucapkan yang demikian itu. Mohon maaf selama ini aku saksikan dan aku takut dimurkai oleh Allah. Maka ini sebagai saksi saya akan tulis surat ini. Semoga Allah dan Allah melihat ini semuanya. Agar saya di akhirat tidak punya ini. Selesai. Assalamualaikum dan jangan menghubungi saya lagi kalau masih keadaanmu semacam itu. Kenapa? Saya takut dosa. Bukan saya tidak cinta kepadamu. Tapi dengan keadaanmu semacam itu aku akan ditanya oleh Allah. Selesai. Assalamualaikum. Jadi gitu Bu ya. Ya harus keras dong. Ya. Justru ketidaktegasan kita itu menjadikan kejahatan semakin terjadi. Ya, Bu ya. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya. Terima kasih Bu ya.